saya Ahmad Afiful Mukhlis. Saya mengajar di MI Miftul Dengasem, Jepara. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG Darjab Git 1 di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang P5 PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik yaitu kelola plastik untuk bumi lestari. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Semangat? Semangat. Semangat? Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terlebih dahulu, siapa yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Berangkat semua ya? Berangkat semua. Baik, untuk selanjutnya anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar apa? Namanya P5 PPRA. Pernah dengar? Pernah dengar? Tidak, ya. P5 itu apa? P5 proyek apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disingkat P5. Kemudian PPRA atau P2RA yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nanti tema hari ini yang kita angkat adalah temanya gaya hidup berkelanjutan, atau subtemanya atau topik yang kita bahas nanti adalah apa? Kelola plastik untuk bumi lestari. Jadi pemanfaatan barang bekas plastik kita daur ulang menjadi barang yang berguna. Tapi sebelum itu kita belajar tentang apa? Sampah. Sampah itu berarti apa? Tahu nggak? Apa itu sampah? Kemudian apa bahaya dari sampah itu? Sampah di sini coba dilihat di layar. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Contoh, ya, botol itu apa? Yang kita ambil airnya, kemudian botol itu menjadi barang bekas atau sampah, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah sendiri itu ada dua, sampah organik sama sampah anorganik. Simak, sampah organik apa? Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai, misalkan sisa sayuran, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya. Itu sampah organik. Kemudian yang kedua namanya sampah anorganik. Sampah itu sulit untuk diuraikan. Contoh plastik, ya. Plastik itu kalau lama-kelamaan kita tidak buang, itu
itu akan menumpuk. Nah, sulit untuk rusak, sulit untuk diuraikan. Maka semakin banyak sampah yang kita kumpulkan di rumah itu, nah, semakin menumpuk. Efeknya luar biasa. Ada kardus, kemudian botol plastik, botol aqua dan sebagainya itu sulit untuk diuraikan. Maka pasti ada dampak sampah yang luar biasa ketika kita membuang sampahnya dengan sembarangan. Maka anak-anak nanti saya ajak memanfaatkan sampah plastik itu akan menjadi barang yang berguna. Tuh. Jadi di antara bahaya sampah. Nah, coba ini saya perlihatkan di layar. Ini tentang sampah. Kemudian berikutnya, pemilahan sampah. Di situ ada sampah organik, kemudian sampah non organik. Di situ ada contoh-contohnya yang organik, sisa makanan, buah, sayur, daun, rumput tumbuhan dan lain sebagainya. Yang anorganik atau non organik ada plastik, kertas, kardus, botol dan lain sebagainya. Sekarang berikutnya tentang bahaya sampah bagi lingkungan, juga bagi kesehatan dan jangka panjang. Yang pertama, ketika sampah itu tidak dibersihkan, menumpuk, maka akan muncul bau yang tidak sedap. Kemudian yang kedua, ketika sampah itu tidak dibuang, menumpuk, maka akan mengakibatkan yang namanya banjir. Yang ketiga, menjadi pencemaran lingkungan. Yang keempat, akan timbul berbagai macam penyakit. Maka anak-anak, yuk membiasakan membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Kemudian sering-sering dibersihkan supaya lingkungan madrasah atau lingkungan sekolah atau rumah supaya menjadi lingkungan yang bersih, terbebas dari sampah. Tentang materi tentang sampah, kemudian nanti pada kegiatan berikutnya nanti anak-anak akan saya ajak untuk aksi nyata. Aksi nyata apa? Memanfaatkan barang bekas, botol. Nanti anak-anak cari di lingkungan madrasah botol yang bisa digunakan untuk barang yang berguna. Misalkan nanti anak-anak membuat tempat pensil, kemudian membuat pot, kemudian membuat boneka dan sebagainya, tergantung kreasi nanti dari anak-anak. Itu ya, paham? Sekali lagi coba, apa yang dimaksud dengan sampah? Apa sampah? Sisa. Kemudian sampah dibagi menjadi berapa? Satu sampah organik, yang kedua namanya sampah anorganik. Kemudian sampai bahaya ketika kita membuang sampah sembarangan, menumpuk sampah dengan setinggi gunung, maka inilah efeknya atau dampak yang luar biasa ketika sampah itu ada pada lingkungan kita. Yang pertama, munculnya bau tidak sedap, kemudian banjir, pencemaran lingkungan, munculnya penyakit. Yang saya sampaikan untuk pertemuan berikutnya nanti kita langsung praktek aksi ya, praktek membuat karya, membuat kerajinan dari botol plastik, barang bekas, kemudian kita manfaatkan menjadi barang yang berguna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Teman-teman semuanya, sebelum pembelajaran hari ini, yaitu kegiatan aksi nyata, nanti langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya melanjuti materi kemarin, yaitu P5PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang pemanfaatan barang bekas, kelola plastik untuk bumi lestari. Kemarin anak-anak sudah mencari barang bekas. Kemudian hari ini kita manfaatkan barang bekas tersebut, yaitu berupa botol yang sudah kalian dapatkan. Nanti botol bekas itu plastik, ya, itu kalian jadikan sebagai karya, sebagai hiasan. Boleh nanti berbentuk tempat pensil atau nanti pot atau yang lainnya, tergantung inisiatif kreatif dari anak-anak semua. Itu ya. Siap. Silakan anak-anak bisa mulai untuk mengerjakan. Silakan bisa dimulai sekarang. Dari botol bekas, yaitu membuat karya dengan kreasi masing-masing. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai ya. Anak-anak kira-kira senang tidak? Senang. Senang tidak? Senang. Wan, senang nggak? Senang. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian dari kelompok 1, hal yang menantang dalam membuat kreasi bahan botol dengan panel. Pertanyaannya apa? Hal yang sulit untuk dilem. Cuman apa kira-kira? Meleleh. Apanya yang meleleh? Botolnya. Kemudian dari kelompok 3, Sulit membuat matanya. nah, sulit untuk membuat mata. Mata apa? Gambarnya apa itu? Lebah ya, tawon. Dan itu untuk kegiatan hari ini anak-anak sudah bisa berhasil membuat kreasi dari botol bekas. Kasih tepuk tangan. Ya, pada pembelajaran hari ini ucapkan terima kasih dan sukses selalu. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.